Mari kita membuka Lukas pasal yang pertama. Kita membaca keseluruhan Magnificat. Saya akan membaca dari ayat yang ke-46, Lukas pasal yang pertama, ayat 46 dan seterusnya. Ini nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati ketika kami merenungkan firman Tuhan, berkati baik hamba-Mu maupun setiap daripada kami. Tuhan yang memberikan kasih karunia sehingga perenungan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami sekali lagi boleh dikuduskan oleh Roh-Mu yang bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk saat-saat yang Tuhan beri, kami bisa refleksikan diri kami di dalam terang firman Tuhan, dan kiranya Engkau yang memimpin seluruh kebaktian ini, perayaan Natal Advent minggu keempat. Di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini nyanyian yang banyak sekali ditulis oleh komponis-komponis ya, karena memang ini kan nyanyian seperti Mazmur, itu nyanyian, jadi banyak yang menggubah. Tapi juga selain digubah, ini termasuk bagian firman Tuhan yang juga sangat menarik sebetulnya untuk direnungkan, dikhotbahkan dan sebagainya ya. Kalau sudah melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang memang cenderung banyak ditulis nyanyian gitu ya. Tapi mungkin bukan favorit yang dikhotbahkan ya. Tapi ada ayat-ayat yang sering sekali dikhotbahkan, tapi agak sulit kalau dibuat nyanyian gitu ya. Misalnya seperti khotbah di bukit ya. Itu kan susah ya kalau dibuat nyanyian ya. Saya nggak tahu, ada mungkin juga orang yang membuat itu ya. Ada sih harusnya. Tapi nggak banyak gitu. Nah, Magnificat ini adalah bagian firman Tuhan yang selain ya banyak ditulis untuk nyanyian, digubah gitu, tapi juga sekaligus menarik sebetulnya untuk kita renungkan ya, karena di sini ini bukan pujian biasa ya, saya. Ini pertama kan berkait dengan kelahiran Kristus. Maka ini sebetulnya kalau mau ditaruh di dalam perenungan Advent juga masih cocok sih ya ini ya, nyanyian pujian Maria ini, perenungan masa Advent karena sudah dekat sekali ya. Advent minggu yang keempat gitu. Maria di sini mengatakan kalimat pertama, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi dalam bahasa Latin pakai istilah Magnificat ya, itu memuliakan tuh bahasa Latinnya Magnificat. Anima mea. Kalau di bahasa Latin itu susunannya bisa dibolak-balik ya, nggak harus mulai dengan subjek. Kalau di sini kan jiwaku mulai dengan subjek ya. Lalu terus kemudian memuliakan kata kerjanya Tuhan itu yang dimuliakan. Kalau di bahasa Latin, bahasa Yunani, itu kita mau menekankan kata yang mana ditaruh di depan gitu. Jadi Magnificat anima mea berarti tekanannya itu kepada memuliakannya ya. Ini agak susah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia jadi memuliakanlah jiwaku akan Tuhan gitu. Jadi rumit sekali ya dengarnya gitu ya. Tapi kira-kira gitulah, saya mau ditekankan itu memuliakan, ya, membesarkan, ya, memuliakan, Magnificat ya. Itu istilah Magnificat itu membesarkan, itu kaca pembesar itu bahasa Inggrisnya namanya magnifying glass ya, membesarkan ya, yang kecil jadi besar. Tapi Tuhan sih bukan yang sebetulnya kecil terus dibesarkan gitu ya, padahal kenyataannya kecil, bukan ya, saya bukan seperti kaca pembesar seperti itu loh. Lalu apa yang dibesarkan kalau Tuhan memang sudah maha besar? Yang dibesarkan itu sebetulnya adalah perspektif saudara dan saya yang seringkali nggak jelas melihat kebesaran Tuhan gitu. Bukan Tuhan itu kecil dibesarkan supaya kelihatan besar, padahal dia sebetulnya kecil jadi dikasih kaca pembesar, bukan ya saya.
Tetapi ini adalah kebesaran Tuhan yang seringkali itu kita nggak nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lebih melihat sesuatu yang lain lebih besar daripada kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Apa sih yang membuat kita menghalang-halangi ya, melihat kebesaran Tuhan yang memang maha besar itu ya? Kebesaran diri sendiri, kebesaran diri sendiri. Kemuliaan diri sendiri itu sangat mengaburkan ya. Orang itu nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan, atau mungkin bukan diri sendiri, tapi kebesaran manusia. Gitu. Kebesaran dari orang-orang yang kita kagumi, tapi bukan kebesaran Tuhan. Dan itu akhirnya membuat Tuhan itu jadi seperti kayak ciut gitu. Padahal Tuhan bukan ciut ya. Tuhan bukan kecil sama sekali. Kenapa Maria bisa memuliakan Tuhan? Ini sederhana kan ya. Kenapa Maria bisa membesarkan Tuhan? Melihat Tuhan itu besar. Mengapa? Ya sederhana, karena dia itu rendah gitu. Nyanyian yang tadi kita ini ya, yang dengar tadi ya. Maria itu tahu bahwa dia itu berada di dalam keadaan yang rendah. Orang yang di dalam keadaan yang rendah itu bisa melihat yang lain itu besar, termasuk Tuhan ya. Tapi kalau orang di dalam keadaan besar di atas ya, dia cenderung lihat yang lain itu ke bawah gitu. Seperti kayak saya ini di sini ya. Ini posisi rada bahaya sebenarnya. Karena saya lihat saudara itu ke bawah gitu ya. Saudara lihat saya ke atas. Benar gak sih? Saya lihat saudara ke bawah, hati-hati ya, saya nggak boleh menghina saudara karena saya lagi di atas, sedang mengkhotbahi lagi orang lain itu. Padahal saya juga adalah orang berdosa. Tapi saudara duduk di bawah, ya, saudara lihat ke atas, ya. Yang saya maksud tentu saja bukan gestur fisik ya. Kalau gestur fisik sih orang bisa lihat ke atas, salibnya ada di atas dan sebagainya. Tapi betul nggak hati kita itu juga melihat ke atas gitu? Ada orang yang ngelihat ke atas, ngelihat ke atas, tapi sebenarnya sambil menghina gitu. Ngelihat sih ke atas ya, tapi sebetulnya apa sih ini gitu. Kayak gini tok saya juga sudah ngerti lah, nggak usah ngomong. Ya. Melihat ke atas tapi hatinya nggak melihat ke atas, melihat ke atas tapi hatinya melihat ke bawah gitu. So Maria ini waktu dia memuliakan Tuhan ya, dia itu melihat ke atas karena memang dia betul-betul berada di bawah. Seluruh cerita Natal itu menyaksikan Tuhan yang ada di bawah kan sebetulnya gitu. Kita sudah sering sekali ya saya bicara ini, saya nggak mau terlalu banyak mengulang karena ini sudah sangat sering kita membicarakan ini ya. Tuhan itu turun ya ke tempat yang paling bawah, menjumpai orang-orang yang ada di bawah. Salah satu yang dijumpai itu adalah Maria gitu. Nah, pertanyaannya ya, kita ini ada di tempat yang di bawah bersama dengan Maria yang dijumpai Tuhan atau tidak gitu kan ya, pertanyaannya itu. Saudara, kalau kita membaca di dalam bagian pertama ini ya, ini kan jiwaku memuliakan Tuhan. Jelas ini kalimat ini ya, pujian yang pribadi sifatnya ya. Dimulai dengan pujian pribadi. Jiwaku memuliakan Tuhan. Siapa yang memuji, yang memuliakan Tuhan? Maria, jiwa Maria ya. Tetapi ya kalau kita melihat kemudian di dalam bagian berikutnya ya, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya yang memuji Tuhan. Jadi kita melihat di sini ya, kekristenan itu ada aspek pribadi ya, pribadi. Dan juga ada aspek bersama-sama, dia bukan satu-satunya, tapi bukan berarti terus karena bukan satu-satunya, seperti sekarang saudara datang ke sini kan juga bukan satu-satunya ya, ada yang lain. Tapi bukan berarti kita nggak ada iman pribadi kepada Tuhan. Hati-hati ya saudara, dengan kehilangan aspek pribadi, datangnya selalu bareng-bareng, kekebaktian bareng-bareng, berdoa bareng-bareng ya. Tetapi pertanyaannya itu apakah kita masih memiliki iman dan pujian pribadi kepada Tuhan? Yang nggak bisa diwakilkan, nggak bisa gitu. Maria di sini mengetahui secara pribadi ya, mengapa dia memuliakan Tuhan. Ada alasan pribadi juga gitu di dalam kehidupannya. Tapi dia nggak menjadi orang yang terus kemudian jadi apa ya, egonya besar gitu ya. Di antara Israel ternyata saya yang paling hebat terpilih loh. Bisa mengandung sang juru selamat ya, kalian semua sih enggak seunik saya. Enggak ya, saya enggak. Itu bukan Maria gitu. Maria bukan merasa dirinya unik lah, lebih berbeda daripada yang lain dan sebagainya. Itu bukan penghayatan Maria gitu. Itu juga enggak harus jadi penghayatannya kita ya, saya. Enggak harus jadi penghayatan saudara dan saya, enggak harus jadi penghayatannya gereja gitu. Karena aspek pujian pribadi itu tidak membuat orang sombong, saya tidak gitu. Tidak membuat orang merasa unik sendiri. Sebetulnya kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, itu penataannya itu sangat proporsional ya. Sudah bisa melihat ada pujian yang pribadi ya, ini benar-benar antara dia dan Tuhan ya.
dia dan Tuhan. Tapi di bagian lain ya, waktu kita membaca dalam ayat 50, saya agak lompat ya, ayat 50. Dikatakan di situ rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Ini orang yang takut akan Dia ini plural ya saya di sini ya, banyak gitu. Sebetulnya terjemahan lebih bagus adalah rahmatnya itu turun temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia, bukan orang yang takut akan Dia itu lagi-lagi Maria doang gitu ya. Bukan, tapi ini bicara banyak orang gitu. Dan Maria sebetulnya hanya salah satu di antara orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia nggak pernah jadi GR, saya. Hidupnya itu nggak merasa apa ya ini, saya penting sendiri gitu ya, hebat sendiri, unik sendiri, lain daripada yang lain. Saudara nggak akan mendapati itu di dalam nyanyian pujian ini. Karena apa, saya? Ya karena kalau dia berpikir seperti itu ya, dia nggak akan bisa memuji Tuhan. Gitu. Dia nggak akan bisa memuji Tuhan, saya. Orang yang merasa dirinya itu over significant ya, orang yang merasa dirinya itu penting, lebih penting daripada yang lain. Wah, unik sekali, nggak ada yang seperti dia gitu ya. Padahal yang lain juga nggak seperti yang lain juga sih, sama aja kan sebenarnya. Tapi di dalam penghayatannya seperti itu ya, orang akhirnya nggak bisa memuji Tuhan gitu. Pujiannya itu menjadi pujian basa-basi. Bernard de Clairvaux, ini seorang penulis mistik spiritual abad pertengahan ya. Dia pernah menulis tentang kerendahan hati, kecongkaan dan sebagainya ya. 12 rangka menuju kerendahan hati, dia diminta oleh muridnya ya, untuk menulis 12 rangka, tapi dia rasa saya nggak sanggup menulis 12 langkah menuju kerendahan hati, lebih baik saya tulis 12 langkah menuju kecongkaan gitu ya, karena kita ini orang berdosa, kita kayaknya lebih tahu bagaimana jatuh ke dalam kecongkaan daripada menuju kerendahan hati. Terus Bernard mengatakan, ini kan seperti mirror ya, seperti cermin. Kalau kita mengerti 12 langkah menuju kecongkaan, kita harusnya tahu bagaimana menuju kerendahan hati, tinggal dibalik saja gitu ya. Tapi dia betul-betul hati-hati sekali, nggak mau menulis tentang 12 langkah menuju kerendahan hati, karena dia pikir dia nggak cukup rendah hati. Lalu di dalam salah satu pembahasan ya, dia mengatakan tentang kehidupan orang-orang yang di biara itu ya. Perhatikan ya, orang-orang yang seperti kayak punya doa pribadi yang khusyuk sekali di hadapan Tuhan, tapi nggak pernah mau datang ke persekutuan doa. Perhatikan ya, itu adalah ekspresi kecongkaan. Gitu. Keras ya saya kalimat seperti ini ya. Saya berdoa sendiri. Karena persekutuan doa ini kurang ada apinya. Kalau saya berdoa, saya bisa berdoa sendiri. Kalau saya datang ke PA, saya nggak perlu datang ke PA itu. Saya bisa belajar sendiri firman Tuhan. Saya bisa kok mengerti sendiri. Saya tafsir sendiri, saya berdoa sendiri. Berdoa sendiri, belajar firman Tuhan sendiri. Kebaktian juga sendiri lagi di rumah gitu ya. Sendiri mungkin bersama keluarga juga itu. Tapi nggak ada persekutuan dengan yang lain itu. Pujian seperti itu, doa seperti itu, belajar firman Tuhan seperti itu, itu belajar yang aneh, pujian yang aneh dan doa yang aneh gitu. Kalau Bernard de Clairvaux akan mengatakan, ya itulah tanda kecongkaan sebetulnya gitu. Kita nggak bisa memuliakan Tuhan tanpa komunitas, ya nggak bisa. Tapi bersama dengan komunitas bukan berarti kehilangan aspek pribadi. Ya. Saudara perlu punya iman, ya, pengikutan, kepercayaan, pujian yang pribadi ya kepada Tuhan. Pribadi, saya betul-betul pribadi. Tetapi di sisi yang lain kita melihat rahmat Tuhan itu turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ya, hargailah sesama saudara. Mereka juga memuji Tuhan secara pribadi. Kita juga bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tadi kita mengatakan Maria bisa memuliakan Tuhan. Dia bisa melihat kemuliaan Tuhan dan membesarkan Tuhan karena Tuhan memang maha besar dan kemahabesaran itu dilihat oleh Maria karena dia sadar posisinya yang ada di bawah. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Tadi waktu sudah mendengar ini ya, Johann Sebastian Bach mengubah bagian ini ya, itu musiknya bukan hanya tenang sih pasti tenang sekali ya, tenang gitu ya. Dan saudara bisa mendapati satu nuansa, memang gambaran seorang perempuan yang sedang merendahkan diri. Saudara nggak mendengar di dalam musiknya itu orang perempuan yang ngotot gitu ya, ngotot kepingin maunya apa harus terjadi gitu. Orang yang ini ya, self-asserting, tahu self-asserting saya mau ini harus terjadi gitu ya. Bukan, saudara nggak mendapat itu. Nggak ada bagian kayak gitu di dalam musiknya, nggak ada banget gitu. Itu pasti bukan Maria gitu. Maria adalah seseorang yang dengan rendah hati menyediakan dirinya supaya kehendak Tuhan itu terjadi. Nah, orang yang memberi dirinya itu supaya kehendak Tuhan terjadi ya, dia perlu menyangkal diri, dia perlu menyangkal egonya, ego. Sudah kita pernah mengkhotbahkan ya, itu di dalam
pertumbuhan kerohanian Petrus ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, waktu kamu muda, kamu pergi ke tempat di mana kamu kehendaki. Ya. Waktu kamu tua, ya, waktu kamu ini ya, di dalam umurmu kelak nanti, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa kamu pergi ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Inilah saudara perjalanan kehidupan Kristen. Saudara perhatikan ya. Waktu muda ya, kita seenaknya kita sendiri, kita pergi ke tempat yang kita mau, terserah, nggak usah diatur karena kita masih muda gitu. Tapi waktu kita tua ya, kita lebih menyangkal diri. Petrus itu tangannya diikat ya, terus kemudian dibawa kepada tempat yang tidak dia kehendaki. Berarti ini bukan kehendaknya dia, tapi kehendak siapa sih? Kehendak Tuhan. Karena dia meninggal di dalam cara yang memuliakan Tuhan. Saudara hati-hati ya saya, kita dengan makin usia tua ya, tapi makin stubborn, makin keras kepala saya. Makin tua makin nggak bisa menyangkal diri, makin tua makin semaunya sendiri gitu. Ini nggak cocok ya dengan ceritanya Petrus, nggak cocok loh saya. Ini orang Kristen bukan sih sebetulnya gitu. Kok makin tua makin dablek ini, makin tua makin nggak bisa ngalah ya, makin tua makin menang sendiri, makin tua makin aneh, makin tua makin seluruh yang muda-muda harus mengerti saya karena saya sudah tua. Ini cerita apa-apaan saya kayak begini nih. Ini bukan cerita di dalam Alkitab loh, bukan loh. Sekali lagi ya saya, yang di dalam Alkitab itu dikatakan terbalik justru gitu. Waktu muda orang ya saudara dan saya, kita semaunya sendiri. Waktu kita mateng ya, waktu kita semakin berumur, kita makin menyangkal diri ya saya. Waktu muda ya, kita itu merasa kita besar, kita hebat. Waktu kita tua, harusnya kita mengerti ya saya, mengerti bahwa kita ini orang yang rendah, orang yang kecil, orang yang biasa itu. Maria ini heran ya saya, dia itu masih sangat muda, tapi dia sudah sangat mengerti ini ya, nggak usah tunggu tua gitu. Mungkin kebanyakan orang waktu muda ya, rasa dirinya gagah, kuat ya, cantik, ya bisa kerja ini dan itu ya, itu bisa sulit ya saya untuk melihat kemuliaan Tuhan gitu. Luther mengatakan di dalam ini ya, di dalam apa itu Heidelberg Disputation, tesis ke-20 ya, itu manusia itu misuse, menyalahgunakan knowledge of God, pengenalan akan Allah, melalui perbuatan. Apa sih maksudnya saya? Dengan kita memegahkan perbuatan kita, pencapaian kita ya, itu akhirnya merusak pengenalan akan Allah. Gitu. Karena kita terlalu bangga saya, dengan apa yang kita capai, dengan apa yang kita kerjakan. Gitu. Salib, ya, Natal, ya, kehidupan Kristus, Natal, kehidupan Kristus, salib, kebangkitan, semua itu membicarakan apa? Membicarakan perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan. Orang yang memuji Tuhan itu membicarakan perbuatan Tuhan, bukan perbuatannya, bukan gitu. Saudara ini ya, sudah makin ini kita makin berumur gitu. Kita cerita pasti cerita di belakang kan ya, betul kan ya? Karena sudah makin umur yang dicerita di belakang. Kalau anak kecil, ini Patong kan ngomong. Kalau anak kecil ya, Patong bilang, oh anak kecil, oh nanti, karena masih kecil, masih di depannya panjang gitu kan ya. Anak kecil umurnya 5 tahun, dia bilang, dulu gitu ya, kita heran sekali, dulu, lu umur berapa, umur 2, umur 5, ngomong dulu gitu maksudnya. Ini orang kok terlalu cepat matang atau bagaimana gitu ya. Dia ngomongnya nanti, karena masih kecil ya, tapi orangnya sudah tua ya, dia ngomongnya dulu, bener kan ya. Kalau orang tua masih ngomong nanti gitu ya, mungkin anaknya juga bingung, mau berapa panjang sih umurnya gitu ya. Bukan berarti kepingin suruh mati duluan, bukan gitu ya, tapi ya aneh aja. Ini sudah umur segini masih nanti. Memang kesempatannya berapa tahun lagi sih ya, masih bicara nanti. Normal kok sudah, normal. Orang yang sudah tua itu bicara dulu itu nggak salah. Memang begitu, karena kita secara proporsi ya lebih banyak yang di belakang daripada yang di depan gitu kan ya. Atau saudara berharap umur berapa sih? Kalau Musa bilangnya 70-80 tahun, kalau kuat 80 tahun. 80 tahun ya, sudah boleh check out lah saudara. Kalau saudara lebih dari 80 tahun, ya sudah, berarti memang Tuhan masih kasih perpanjangan lagi. Ini nggak mutlak ya by the way ya. Saya pribadi sih, saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh ya itulah, kayak Musa aja. 70 atau kuat 80, sudah 80 check out aja, ngapain lama-lama di sini? Orang rumah kita bukan di sini juga gitu loh. Mau lama-lama kayak orang post power syndrome atau apa ya, nggak jelas gitu. Sudah ketemu Tuhan aja, paling bahagia ada di sana gitu. Tapi umur yang sudah panjang gitu ya, orang memang lihat ke belakang, orang bukan lihat ke depan, karena ke depan mungkin nggak sisanya nggak banyak lagi. Ke belakang, lalu ke belakang itu pertanyaannya saya, kita membicarakan apa gitu?
Waktu kita lihat ke belakang, ya nggak salah, saudara cerita ke belakang. Saudara membicarakan apa? Saudara membicarakan perbuatan Tuhan, ya, atau kita membicarakan perbuatan kita? Kalau kita membicarakan perbuatan kita, wah, nggak ada pujian berarti, nggak ada. Ya kita cuma bicara perbuatan kita. Gitu. Bahkan mungkin perbuatan kita untuk Tuhan, still perbuatan kita kan. Natal itu apa sih, saudara? Kematian Kristus itu apa? Jumat Agung itu apa ya? Semuanya bicara sama, saudara. Perbuatan Allah bagi manusia di dalam Kristus. Ya. Inilah kekristenan, saudara. Ini harusnya berita gereja ya, saudara. Beritanya gereja itu harusnya ini gitu. Kadang-kadang orang bilang, ya tapi kan saya sedang bersaksi. Ya bersaksi, betul saya bersaksi. Kalau orang bersaksi, ini Maria bersaksi. Ada Marianya di dalam ya betul gitu. Menyangkut Maria, iya betul. Tapi sudah lihat jelas kan ya, yang mulia di sini siapa gitu. Tuhan yang mulia, yang sedang bekerja, yang menggunakan Maria. Maria yang rendah itu ya. Ada nggak Maria menyebut dirinya sendiri? Ada, Maria menyebut dirinya sebagai yang rendah ya. Coba bandingkan juga dengan dunia kita ya, saudara. Saudara membandingkan dengan dunia kita yang sibuk untuk membicarakan dirinya sendiri. Gak menarik ya, saudara, kesaksian seperti ini ya. Ini berarti orang-orang yang waktu menuju di dalam usia tua sebetulnya nggak bertumbuh, saudara. Sedih ya, saudara, di dalam keadaan seperti ini ya. Padahal kita baca dari cerita Petrus ya. Itu waktu kamu muda, kamu ya katakanlah ini agak bebas ya. Kamu pergi ke tempat yang kamu mau, berarti kamu mengekspresikan ego kamu mau apa. Itu waktu kamu muda, waktu kamu tua, ya kamu menyangkal diri untuk aku, untuk Tuhan maksudnya. Ini cerita Kristen, seperti ini, cerita Kristen ya. Bukan makin tua makin karpe dewe gitu ya, makin tua makin semaunya sendiri, makin aneh dan makin menjadi beban untuk keluarga ya. Harap sih ini bukan cerita kehidupan saudara dan saya. So balik lagi saya. Waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, Maria itu bisa memuji Tuhan ya, karena dia sadar dia diperhatikan kerendahannya. Saudara, istilah ini ya, istilah Tuhan memperhatikan kerendahan hamba. Tuhan memperhatikan ya. Itu di dalam bahasa asli itu look upon, ebeblebsen ya. Itu artinya adalah God's loving care ya, perhatiannya Tuhan. Tuhan itu melihat compassionately dengan belas kasihan. Jadi bukan cuma sekedar melihat, bukan itu. Itu melihat orang di dalam perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Siapa yang bisa dilihat seperti ini ya? Ya itu biasanya ya orang-orang susah pasti. Saudara pernah melihat orang dengan penuh belas kasihan ya? Kita katakanlah ini pengalaman kita sendiri. Kita bisa melihat penuh orang belas. Saudara melihat orang penuh belas kasihan di mana gitu? Para jenderal gitu. Saya kasihan sekali dong para jenderal. Mungkin nggak kasihan kali ya, saya para jenderal dikasihanin itu apa ya? Poinnya apa ya gitu? Atau apa? Berbelas kasihan kepada orang yang sedang pesta gitu ya. Saya kasihan loh dia pesta. Mungkin lu kali yang kasihan nggak diundang gitu ya? Atau kok kasihan sama orang pesta? Orang pesta nggak perlu belas kasihan gitu. Tapi orang yang berduka cita itu kita kasihan ya. Orang yang menderita itu kasihan. Orang yang sakit itu kita berbelas kasihan. Orang yang bangkrut itu kita kasihan. Orang yang kesepian itu kita kasihan. Ya. Nah Tuhan itu kasihan ya. Melihat dengan penuh kasihan, dengan penuh iba ya. Ini kalau kita membaca di dalam gambaran itu ya. Lukas pasal 9 ya. Kita melihat sedikit ya. Lukas pasal 9. Ini istilah yang sama ya dipakai di sini. Lukas pasal 9, saya membaca ayat yang ke-38 ya, untuk menyatakan keindahan daripada kata ini. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku," melihat ya, look upon, epiblebsen. "Aku mohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku." Ya, jadi apa sih saya? Tuhan waktu melihat Maria ya, ini dia seperti melihat ini orang yang anaknya sakit ini ya, yang dirasuk itu ya, penuh belas kasihan ya. Cuma orang yang di dalam keadaan miserable ya, saya di dalam keadaan yang susah seperti ini ya, itu Tuhan melihat dengan penuh kasihan. Tetapi orang-orang yang congkak ya, yang enggak merasa dirinya ada problem,
Yang merasa dirinya baik-baik saja, yang merasa diri cukup cinta Tuhan, yang merasa sudah banyak bekerja bagi Tuhan, ya sudah Tuhan nggak ada kasihan lah untuk orang-orang kayak begitu. Seperti saudara nggak kasihan juga kan kepada tadi yang saya sebut. Orang-orang yang pesta, orang-orang yang hebat, berhasil, kita perlu kasihan apa ya untuk mereka gitu. Pertanyaannya sih, betul nggak sih kita di dalam keadaan yang nggak perlu pertolongan Tuhan, yang nggak perlu belas kasihan Tuhan. Makanya di dalam Alkitab itu ya, itu dipenuhi dengan prinsip-prinsip atau perkataan seperti Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Saudara pikir kalimat ini apa ya artinya gitu ya? Kalau kita tanya ini lebih jauh ya, Tuhan apakah juga dekat ya dengan orang yang nggak remuk hatinya gitu? Nih sedikit main logika gitu ya saya. Jadi Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Oh Tuhan nggak cuma dekat dengan orang yang remuk hatinya, yang nggak remuk hatinya Tuhan juga dekat gitu. Terus kalimat itu Tuhan dekat dengan remuk hatinya, artinya apa dong berarti ya? Saya kasih tambahan lagi ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Terus kita tambahin, bukan cuma orang yang miskin yang berbahagia, orang yang kaya pun juga berbahagia di hadapan Allah. Waktu Tuhan bilang berbahagia orang miskin, ya oke, orang miskin berbahagia, tapi orang kaya juga berbahagia di dalam Allah. Loh, kalimat ini jadi artinya apa ya sebenarnya? Nangkep nggak saya? Kalau Tuhan bilang Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya, yaitu berarti Tuhan ya particularly ya secara khusus dekat dengan orang yang remuk hatinya. Sebagaimana dia tidak dekat dengan orang yang nggak remuk hatinya, pasti itu sudah artinya. Ini bukan main logika dingin ya. Kalau logika dingin, saudara bisa nggak ketemu pengertian seperti ini. Saudara akan pikir kalau dikatakan Tuhan dekat dengan ini, bukan berarti Tuhan nggak dekat dengan itu, yaitu main logika pure namanya saya. Kalau membaca Alkitab seperti itu ya saya, ini kita akan sulit untuk mengerti kalimat itu. Sekali lagi ya, kalau dikatakan berbahagialah orang miskin, terus kemudian ya Tuhan juga itu bukan berarti Tuhan nggak menyebut berbahagia orang yang kaya. Kenyataan memang tidak, kenyataan memang tidak kok di dalam Alkitab gitu. So apa artinya Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya itu? Ini loh ada kondisi ya, orang-orang yang lebih bisa melihat kebesaran Tuhan, belas kasihan Tuhan, ya, cinta Tuhan, itu adalah orang-orang yang remuk hatinya. Maka kita, saudara dan saya, kalau kita nggak ada pengalaman remuk hati, ya, atau lebih parah lagi, kita yang lebih suka meremukkan hatinya orang lain, waduh kacau saya. Kalau kita sendiri nggak ada pengalaman remuk hati, ya, hati yang remuk, ya, bagaimana kita bisa mengerti kedekatan Tuhan? Ya? Kalau kita nggak seperti orang tua tadi yang anaknya ya minta ditengok oleh Tuhan, tengoklah anakku, ya anakku di dalam keadaan seperti ini. Kalau kita nggak ada perasaan seperti itu, sulit ya saya untuk mengerti belas kasihan Tuhan, untuk mengerti Tuhan yang menengok melawat kita. Ya. Untuk apa Tuhan melawat kita? Akhirnya jadi agak basa-basi. Sekali lagi ya saya, Maria ini waktu menggunakan istilah-istilah seperti ini ya saya, ini bukan istilah sembarangan sekedar melihat, tapi itu melihat dengan penuh belas kasihan. Berarti saya, Maria itu adalah seorang yang sangat membutuhkan belas kasihan. Hati-hati dengan gambaran Maria yang tuhai, ya. Tuhai demikian rupa sampai akhirnya mengaburkan kemuliaan Tuhan, dan akhirnya kita menggambarkan seperti sosok yang nggak memerlukan belas kasihan Tuhan, seperti Maria yang nggak miserable gitu ya. Padahal istilah-istilah yang dipakai di sini ya, ini adalah istilah yang biasa digunakan untuk orang-orang yang berada di dalam keadaan susah dan di bawah. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Bahkan ada komentari, meskipun ini nggak mutlak ya, ada komentari bahkan ya, itu menafsir dan bukan cuma satu tapi beberapa. Ini meskipun nggak eksplisit, tapi juga bisa menunjuk kepada kemandulannya Maria sebetulnya itu. Again, nggak semua komentari ya agree dengan ini, tapi sebagian komentari mengatakan itu keadaan ini ya, yang ditunjuk oleh Maria itu. Keadaan yang di bawah itu ya, itu sebetulnya boleh ditafsir ya sebagai keadaan yang mandul. Gitu. Perempuan mandul saya itu banyak ya di dalam ini ya Alkitab cerita itu ya. Tuhan justru sengaja memberikan keturunan kepada perempuan yang mandul. Ya. Kenapa ya? Tuhan juga bisa memberikan keturunan kepada perempuan yang nggak mandul, pastilah ya. Tuhan juga itu pun juga dari Tuhan ya. Tapi apa bedanya ya? Perempuan yang mandul lalu terus kemudian mendapatkan keturunan dari Tuhan dengan perempuan yang nggak mandul, yang subur dan mendapatkan keturunan juga dari Tuhan. Apa bedanya saya?
Bedanya adalah yang mandul ini lebih bisa mengerti apa artinya anugerah Tuhan itu. Saudara dan saya mungkin nggak mandul ya, mungkin nggak mandul. Kita juga bilang anak yang ada pada kita ini adalah pemberian Tuhan, bisa gitu. Seperti kayak orang yang pintar kerja ya, pintar sekali kerja gitu, ya, sangat berbakat. Lalu terus kemudian waktu dia dapat ini ya berkat dari Tuhan, harta, dia juga bisa bilang ini berkat adalah dari Tuhan, bisa gitu, bisa. Tapi lain ya saya dengan orang yang nggak banyak kesempatan, yang kepintarannya pas-pasan, talentanya juga pas-pasan, tapi terus kemudian diberkati Tuhan itu. Dia lebih bisa mengatakan ini berkat betul-betul dari Tuhan itu. Ada bedanya ya saya. Orang yang subur, yang nggak mandul, waktu mendapatkan keturunan, mungkin masih bisa bilang ini dari Tuhan ya. Tapi berapa dalam pengakuan itu nggak tahu gitu ya. Tuhan yang tahu. Tetapi orang mandul ya, waktu diberikan ketidakmungkinan seperti ini, dia tahu bahwa ini betul-betul bukan dari dia. Gitu. Bukan dari dia, tapi ini betul-betul dari Tuhan. Karena dari dia, nggak ada kemungkinan ini sebetulnya, nggak ada. Ini nggak ada andil sama sekali di dalam kehidupannya, karena dia mandul. Terlepas daripada Maria itu mandul atau nggak mandul, ya, ini tafsirannya nggak mutlak sekali lagi ya. Ada beberapa nafsir yang mengatakan, katakanlah dia nggak mandul sekalipun ya. Tetap ya, kelahiran Kristus itu kan oleh Roh Kudus ya, sama nggak mungkin ya sebenarnya gitu kan. Ini bukan ini kan tanpa, maaf, ini bukan karena keinginan laki-laki, bukan itu. Bukan karena kehendaknya Yusuf, bukan itu. Tapi karena kehendak Tuhan, karena kehendak ilahi. Karena Roh Kudus yang memberikan di dalam kehidupan Maria. Nah ini loh saya, ini berita Advent, berita Natal seperti ini ya, seharusnya itu mewarnai kehidupan kita, gitu, mewarnai kehidupan saudara dan saya. Simple, saya mengakui berkat dan anugerah Tuhan dengan membicarakan kerendahan diri sendiri. Maria sadar menggambarkan dirinya itu of low status ya. Kerendahan hambanya yang berada di bawah. Dia sangat sadar akan posisi sosialnya yang rendah. Nah, kalau ini lumayan konsensus ya. Kalau yang tadi bicara tentang mandul, mungkin enggak, ya enggak ada kepastian ya. Tapi hampir semua ya, komentari mengatakan memang dia adalah seseorang yang secara status sosial itu ada di bawah gitu. Bukan orang kaya, saya bukan itu. Kita kadang-kadang nggak seneng ya dengan berita kayak begini ya, karena kita merasa seperti kayak orang Kristen itu. Orang Kristen masa orang-orang yang biasa-biasa, masa orang-orang yang miskin-miskin, nggak bisa dong. Kita mesti menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang kaya pun juga adalah Kristen gitu. Orang hebat pun juga adalah Kristen. Orang talenta juga Kristen. Orang yang pintar kerja, yang hebat, yang IQ-nya tinggi juga adalah orang Kristen. Itu baru mempermuliakan Tuhan. Nggak cocok saya dengan berita Natal, nggak cocok. Bener-bener nggak cocok loh. Kenapa ya kita masih terganggu ya dengan model kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui perendahan manusia? Kenapa ya saya? Kenapa? Kenapa saya? Karena manusia itu congkak sebetulnya itu. Karena manusia itu angkuh. Saya bukan nggak mau mempermuliakan Tuhan, tapi saya sendiri juga harus mulia ya. Itu baru namanya fair gitu. Oke, saya memuji Tuhan, boleh saja saya meninggikan Tuhan. Tapi orang juga harus membicarakan saya ya, bahwa saya pintar kerja. Orang mesti membicarakan saya bahwa saya bukan orang sembarangan. Nah, sudah bukan orang sembarangan, masih beribadah kepada Tuhan. Apa enggak hebat? Apakah itu berita Natal, saya? Itu bukan berita Natal, saya. Itu bukan berita Natal. Kenapa ya kita suka menghias cerita-cerita Alkitab dengan mengatakan bahwa orang ini bukan orang biasa. Orang ini orang yang hebat dan dipakai oleh Tuhan. Kalau gitu Tuhan pakai karena dia hebat dong, saya. Bukan karena belas kasihan Tuhan. Sekali lagi ya, saya. Natal itu enggak bicara itu. Bethlehem ya, palungan, itu bukan dipilih karena palungan itu hebat, lebih baik daripada palungan-palungan lain. Ini palungan prima, palungan dan jenis kayu yang hebat sekali. Makanya Tuhan mau, mana ada saya cerita kayak begitu di dalam Alkitab, mana ada coba. Bethlehem ini kota yang lain daripada yang lain, makanya sangat khusus sehingga Tuhan lahir di sana. Karena ini bukan kota sembarangan, gak cocok dengan yang dikatakan Mika. Mika bilang ini sebetulnya kota yang gak berarti, ini kota yang kecil sebenarnya gitu. Tetapi bukan sekali-kali yang terkecil. Itu bukan karena Bethlehem bukan terkecil, tapi karena Sang Juru Selamat lahir di sana. Alasannya dia bukan yang terkecil, simply karena Tuhan ada di sana. Gitu. Kehidupan saudara dan saya ini. Dimuliakan, ditinggikan oleh Tuhan karena Tuhan ada di sana atau karena kita meninggikan diri kita sendiri. Yang mana ya?
Kalau Maria ya, dia nggak malu ya mengakui kerendahan dirinya. So kalau kita bertumbuh ya, saya bertumbuh. Tadi saya mengatakan ya dari muda ke usia tua ya, makin lama makin menyangkal diri gitu kan ya, makin lama makin menyangkal diri. Kalau kita bertumbuh juga kita bisa mengatakan saya, makin lama itu makin rendah hati, makin lama makin rendah hati. Itu orang yang bertumbuh. Waktu muda itu ya congkak ya, oke lah itu sudah masa lampau kita ya. Tapi makin kita bertumbuh, itu makin rendah hati saya. Itu kalau bertumbuh seharusnya itu. Makin tua itu makin memuji Tuhan, makin heran, makin kagum dengan perbuatan Tuhan. Karena sudah banyak melihat, kalau waktu muda masih gagah-gagahan, masih sombong-sombongan, kita pikir kekuatan kita sendiri. Padahal itu sebenarnya juga berkat Tuhan. Masih susah untuk membesarkan Tuhan. Makin kita ya menuju kepada usia yang nggak enak ya ngomong kalimat ini saya. Makin lama makin rapuh dan rentan. Seharusnya kan makin melihat kebesaran kemuliaan Tuhan ya. Bukan makin menyesali. Kenapa ya kehidupan saya kok kayak begini? Kenapa kok keluarga saya, istri saya, suami saya kok sekarang jadi sakit-sakitan kayak begini? Loh kok malah disesali bagaimana saya? Bukannya ini justru kesempatan supaya kita bisa lebih melihat kemuliaan Tuhan yang besar itu. Gak perlu terhalang lagi. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh kebesaran diri sendiri. Terhalang oleh kesehatan kita perhaps. Terhalang oleh kegagahan kita. Tapi itu semua sudah dikoreksi oleh Tuhan. Bagus dong sudah. Susah ya terima ini ya. Kenapa susah saya? Saya maunya, saya mempermuliakan Tuhan dan saya sendiri sehat, mulia, gagah, perkasa, kaya. Ya, saudara, lihat nggak kesulitannya di sini ya? Saya tanya ya, berita Natal yang mana yang kayak gini? Berita Natal yang mana, saudara? Kalau ceritanya kayak begini, saudara, Tuhan dimuliakan, tapi juga istana, perkasa, hebat, raja, ya Herodes jadinya, bukan para gembala itu, gitu. Herodes dong berarti itu. Herodes memuliakan Tuhan, dia memuji Tuhan, dia sendiri ada di istana gitu. Menyambut Yesus yang datang dengan baju emas atau apa gitu ya. Sama-sama emas itu misalnya. Ada cerita Natal kayak gitu dah di dalam Alkitab itu. Enggak ada kan ya. Yang ada adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat yang rendah ya. Bethlehem itu rendah, gembala-gembala rendah ya. Orang Majus itu meskipun katakanlah oke, memang mereka kayaknya bukan orang miskin, tapi itu daerah kafir ya, tetap saja rendah. Rendah di dalam kategori yang lain, orang-orang Majus itu ya, rendah itu, gembala ya. Maria pun yang mengandung juga rendah, semuanya rendah ya. Yang tinggi yang di atas itu Herodes, ahli Taurat, orang-orang Farisi itu yang nggak berbagian di dalam cerita Natal justru, yang nggak di palungan. Ya. Tapi kita sekarang kekristenan modern ya, saya mau menciptakan model kemuliaan Tuhan, tapi saya sendiri ada di atas itu. Masih kuat, muda, segar, hebat gitu. Sudah nggak ada cerita Natal seperti itu, nggak pernah ada di dalam Alkitab, saudara. Itu penipuan sebetulnya itu. So berbahagialah ya, saudara, berbahagialah kalau kita diberikan kesempatan Tuhan ya. Waktu kita melihat kehidupan kita kok makin lama makin rendah ya. Kehidupan kita kok makin lama makin membungkuk ya. Dulu jalannya tegap, mungkin bukan cuma tegap, saudara. Ke atas gini ya jalannya gitu ya, nggak lihat orang lain maksudnya. Ada orang bilang matanya di atas ya, bukan di sini, karena dia nggak mau lihat orang lain ya, karena merasa dirinya tinggi. Terus kemudian waktu kita menjadi usia makin tua, makin lama makin bongkok ya, makin bongkok. Saya bukan memuji kebongkokan ya, saya bukan gitu. Tapi makin bongkok ya, hayatilah dengan benar. Itu berarti kita sudah nggak bisa lagi membanggakan diri kita sendiri. Dan sekarang ini ya, saya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena sudah nggak ada lagi kan ya di dalam diri kita yang kita boleh banggakan itu. Sudah nggak ada. Makin lama makin nggak ada. Puji Tuhan. Berarti semua kemuliaan itu harus kembali kepada Tuhan. Magnificat ini nyanyian pujian Maria yang masih muda sekali ya. Ini kita pernah bahas by the way, saya kalau sudah masih ingat atau sudah di sini ya. Kita pernah bahas Simeon Hana ya, pernah gitu. Itu betul-betul tua ya untuk PA lansia. Ini kan Maria kok dibahas di PA lansia. Tetap bisa dihayati. Kenapa saya? Karena memuliakan Tuhan, kesadaran kerendahan diri, itu sebenarnya nggak bergantung umur saya. Nggak bergantung umur ya. Kita nggak bisa otomatis mengatakan orang yang bertambah tua, otomatis pasti akan makin rendah hati, makin menyadari kerendahan. Nggak tentu loh saya, nggak tentu. Ada orang yang makin tua, makin sombong ternyata gitu ya. Heran deh kayak begini ya. Ini berarti apa sih yang sedang terjadi gitu. So kita mesti berdoa ya, supaya itu nggak terjadi di dalam kehidupan kita gitu.
Maria ini adalah ya perkecualian ya. Dia seorang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Karena sejak muda, waktu muda pun dia sudah mengerti ya, kerendahan dirinya. Dan karena itu dia bisa mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi ya saya, hopefully di dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa melihat yang dilihat oleh Maria. Horizon ya, dilihat oleh Maria gitu. Saya ini di tempat yang rendah, tapi Tuhan melawat saya, Tuhan mengunjungi saya. Maka saya memuliakan Tuhan. Mungkin poin-poin terakhir ya saya. Tadi kita mengatakan Maria bukan cuma memahami ini secara pribadi, tapi dia juga menghayatinya secara komunal. Ya. Saudara kalau perhatikan mulai dari ayat yang ke-50 itu ya, tadi yang kita sudah baca ya. Ada transisi, ada shift ya. Tadi bicara tentang bagaimana perbuatan Tuhan bagi Maria, ya, tetap perbuatan Tuhan ya. Perbuatan Tuhan bagi Maria secara pribadi dan dia memuji Tuhan. Sekarang dia memuji perbuatan Tuhan bagi umatnya. Sama-sama bicara perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan bagi Maria dan perbuatan Tuhan bagi umatnya. Ayat 51 sampai 53 ya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini semua bicara tentang banyak orang, bukan cuma Maria pribadi gitu. Berarti apa, Berarti pujian itu bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bukan hanya bagi saya saja gitu, tapi juga bagi orang-orang yang lain. Perspektifnya itu perspektif luas. Saya nggak tahu ya, di dalam kehidupan ini sudah lebih gampang ya bersimpati, berbelas kasihan dengan orang yang susah, atau bersukacita bersama dengan orang yang lagi berhasil gitu ya. Atau yang mana lebih gampang gitu. Untuk sebagian orang ya, mungkin lebih gampang ya. Seperti kayak berduka cita bersama dengan orang yang susah, menemani. Tapi bersuka cita bersama dengan yang bersuka cita, itu perlu keluasan hati, betul-betul perlu keluasan hati. Ada orang yang terganggu ya, kalau orang lain itu diberkati gitu. Ada gereja yang terganggu kalau gereja lain diberkati, aneh nggak sih, Ada pendeta yang terganggu, ada hamba Tuhan yang insecure, kalau hamba Tuhan yang lain diberkati gitu, dipakai Tuhan. Aneh nggak sih kayak begini nih? Ada orang Kristen yang iri dan insecure kalau melihat orang Kristen yang lain, kok kayaknya lebih diperhatikan di gerejanya daripada saya. Aneh nggak sih kayak gini, Gak bisa bersuka cita ya dengan orang lain yang bersuka cita. Tapi sebetulnya saya lebih cenderung percaya, mereka yang gak bisa bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita, sebetulnya juga gak bisa kok berduka cita dengan yang berduka cita. Itu cuma fenomenal saja gitu. Karena berduka cita dengan orang yang berduka cita, itu perlu keluasan hati yang sama. Ini kan cuma beda arah saja, sukacita dan duka cita. Tapi dua-duanya perlu keluasan hati. Gitu. Orang yang nggak bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, ya, perspektifnya selalu perspektif pribadi. Ya, saudara perhatikan ya. Pergumulannya selalu pergumulannya dia. Dia nggak pernah ada tempat untuk pergumulan orang lain. Ya. Nggak ada, nggak ada. Yang dia pikirin terus adalah kerumitan pergumulan keluarganya terus. Gitu. Nggak ada pergumulan yang lain. Nggak ada belas kasihan terhadap kesulitannya orang lain, nggak ada gitu. Karena itu juga nggak pernah bisa bersuka cita kalau orang lain itu, misalnya keluarga lain merayakan ulang tahun atau apa gitu. Dia juga nggak peduli juga. Karena apa? Ya nggak pernah berbagian di dalam kesusahan orang lain gitu. So, Magnificat ini mengajarkan apa saudara? Magnificat ini mengajarkan kepada kita waktu memuji Tuhan itu bukan hanya memuji karena kebaikan Tuhan atas saya, tapi juga kebaikan Tuhan atas umatnya, atas umatnya, atas yang lain ya. Kita preparing ourselves ya, ini menuju ke sorga. Orang di sorga itu nggak ada yang egois loh, nggak ada loh. Nggak ada yang merayakan ulang tahun sendiri, terus kemudian orang lain ulang tahun, terus saya nggak mau datang, saya di kamar aja. Mana bisa ya kayak begitu? Yang lain semua makan, saya nggak mau makan di sini bersama dengan itu apa, meskipun ada Tuhan Yesus, karena orang itu saya kurang srek lah sama dia. Memang bisa kayak begitu ya saya di sorga gitu. Kesempitan hati yang mengunci ini loh saya, mengurung ini ya. Ini persoalan saya. Kenapa orang bisa seperti ini saya? Ya,
Kita mengulangi lagi tadi ya, semua yang kita katakan. Karena nggak melihat kerendahan diri, dan karena itu nggak melihat kebesaran Tuhan, nggak memuliakan Tuhan, nggak ada magnifikatnya, makanya akhirnya dikuasai oleh kesempitan hati. Maria tidak, saya. Maria ini tempat yang indeed very very special, bener loh. Dia ini tempat yang sangat-sangat spesial ya, mengandung sang logos. Tetapi ya, di dalam nyanyian pujiannya, dia nggak happy-happy sendiri gitu ya. Dia nggak seneng-seneng sendiri, terus apalagi jadi GR. Tidak, saya. Dia include ya, bahkan kalau sudah baca waktunya terbatas ya, tapi sudah baca dalam bagian terakhir, dia bisa tarik janji ini sebetulnya dari Abraham ya. So dia melihat itu dari Abraham loh, dari Abraham yang dijanjikan ini turun-temurun ya. Ada covenant yang sudah diikat oleh Tuhan dengan umatnya, dan Maria ini cuma satu titik kecil saja gitu. Dia melihat dirinya itu sangat-sangat proporsional, saya. Tetapi kita ya, saya, seringkali kita mau menonjol, dipentingkan, merasa khusus, yang paling diperhatikan. Bagaimana saya kita mau bertumbuh di dalam keadaan seperti ini ya? Sekali lagi ya, mari memuji Tuhan seperti Maria. Maria itu memuji Tuhan. Waktu dia memuji Tuhan, dia bukan hanya melihat berkat Tuhan atas dirinya, itu satu hal, memang betul berkat Tuhan sangat besar ya. Tapi dia juga melihat berkat Tuhan ya atas yang lain itu. Dia nggak merasa ini dia boleh mengandung sang juru selamat, ini adalah untungnya dia saja begitu ya. Tapi dia melihat ini adalah berkat untuk seluruh Israel. Dia share kebahagiaannya, share kebahagiaannya. Karena ini sebetulnya adalah kebahagiaan Israel, bukan hanya kebahagiaannya Maria gitu. Saudara, kalau kita bisa berpikir seperti ini ya, kita mempersiapkan perjumpaan kita dengan Tuhan itu dengan baik gitu. Kita betul-betul menuju kepada usia yang makin senja dengan pertumbuhan kerohanian yang terus-menerus ya, yang nggak berhenti. Makin lama makin luas ya. Hidup ini bukan hanya tentang saya dan keluarga saya, bukan hanya tentang gereja saya, tapi makin lama makin luas, makin melihat kerajaan Allah. Ya, itu orang-orang yang melihat kerajaan Allah seperti itu. Bukan melihat kerajaan dirinya sendiri, tapi kerajaan Allah. Harap saya Magnificat ini menyentuh hati kita ya. Lalu kita bisa menyanyikan bersama dengan Maria. Ya oke, kita mungkin nggak bisa menyanyi bahasa Latin tadi yang ditulis oleh Johann Sebastian Bach, tapi kita bisa merenungkan nyanyian ini ya. Apa yang saya bisa pelajari ya, dari kerendahan hati Maria di sini? Bagaimana, kenapa dia disebut sebagai orang yang berbahagia? Segala keturunan ya, menyebut dia berbahagia. Mengapa ya orang menyebut dia berbahagia? Apa? Kenapa dia bahagianya itu apa gitu? Sudah bisa melihat di sini ya, ada banyak keindahan yang kita bisa pelajari. Nah, harap saya di dalam Advent sekali lagi kita boleh bertumbuh ya. Satu langkah lagi atau beberapa langkah lagi. Semakin mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk nyanyian pujian yang dicatat ini, yang kami bisa membacanya, dan kami bisa merenungkannya, kami bisa menghayatinya. Kami memohon segala pengampunan dari Tuhan ketika kami kurang tertarik untuk membicarakan pekerjaan Tuhan, kami mungkin lebih tertarik untuk membicarakan apa yang kami lakukan, sehingga kami sulit untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan nolong kami tidak merasa malu ketika melihat diri kami yang berada di dalam posisi yang rendah seperti Maria. Karena Engkau menghampiri Maria, karena Engkau lahir di palungan, karena Engkau lahir di kandang, lahir di Bethlehem, bukan di istana, bukan di ranjang yang dilapis dengan emas, bukan dikelilingi oleh para petinggi dunia ini, tapi oleh orang-orang yang berada di bawah. Kami berharap Tuhan supaya kami juga di dalam posisi yang Tuhan jumpai, dan Tuhan tidak melewatkan kami, dan nyanyian yang sudah kami renungkan ini boleh Tuhan hidupkan di dalam perjalanan kehidupan kami mengikut Engkau. Kami berharap kepada Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam usia yang semakin tua, akan semakin lemah, semakin rapuh,
Tapi kami berharap supaya kami boleh melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan itu semakin jelas. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap daripada kami. Tuhan memberi anugerah dan belas kasihan seperti Engkau yang memperhatikan, menengok kerendahan Maria. Tuhan juga menengok segala kerendahan kami, pergumulan kami. Kami mohon supaya Tuhan menghadirinya. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.